Cukup kata-kata kami untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Tetapi Engkau melihat hati kami masing-masing pada sore hari ini. Kami sungguh cinta Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang bisa menjadi panutan kami, bisa menjadi penolong kami Tuhan. Terimalah segala puji sembah kami. Terimalah puji-pujian kami pada sore hari ini Tuhan, sebagai dupa yang harum yang dipersembahkan kepadamu. Dan terimalah itu Tuhan menjadi menyenangkan hatimu. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kemuliaan salib-Mu Tuhan. Berkaryalah di antara kami sekalian sore ini. Kuasailah ruangan ini. Kuasailah suasana yang ada dalam waktu kami mendengarkan firman-Mu. Waktu firman-Mu disampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya di antara kami sekalian sore hari ini. Apabila ada kuasa lain ataupun hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Jadikan ruangan ini kudus, suci adanya. Dan berkaryalah di antara kami sekalian saat ini. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan sore ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami semua. Tidak ada seorang pun yang Engkau tidak berkati, semuanya akan diberkati sesuai dengan keterbukaan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Engkau berbicara kepada kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa di dalam bulan Juli ini gereja kita dalam 5 minggu ya, 5 minggu, 4 minggu, oh ya, ada 4 minggu di mana tema kita adalah tentang keluarga. Dan hari ini adalah minggu yang pertama di mana saya akan menyampaikan tema tentang keluarga itu. Nah, saudara sekalian mungkin sudah katakan, waduh kok temanya tentang keluarga? Saya belum berkeluarga. Kebetulan di ibadah jam 6 sore ini masih banyak saudara-saudara yang masih muda, mungkin lagi pacaran, belum menikah ya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini penting bagi kita sekalian. Marilah kita mengambilnya adalah bagi saudara-saudara yang belum menikah, saudara bisa mengambil, memposisikan diri saudara sebagai seorang anak di tengah keluarga. Bagi saudara-saudara yang lagi berpacaran, jadikanlah ini menjadi bekal bagi saudara untuk saudara memasuki pernikahan saudara-saudara sekalian. Lalu bagi saudara-saudara yang pasangan muda yang baru punya anak atau mungkin belum punya anak, ini cocok juga untuk kita sekalian, untuk saudara-saudara, termasuk untuk kita semua yang sudah menikah, yang sudah puluhan tahun seperti saya sudah menikah lebih daripada 40 tahun saudara sekalian dalam usia pernikahan kami. Tetapi saya sangat diberkati dengan apa yang saya pelajari pada sore hari ini. Jadi harapan saya tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kebenaran firman Tuhan sore hari ini bukan untuk saya. Tetapi marilah kita duduk menghadap kepada Tuhan dan mengambil kebenaran firman Tuhan ini sesuai dengan keberadaan saudara masing-masing. Sore hari ini saya akan berbicara tentang fondasi membangun keluarga yang bahagia. Kalau berbicara tentang fondasi, kata membangun, misalnya kita membangun rumah, rumah itu akan kuat berdiri pada saat ada bahaya datang kalau fondasinya itu kuat. Kalau fondasinya itu tidak kuat, maka pada waktu terjadi gempa bumi misalnya, maka rumah itu bisa hancur, runtuh, ambruk. Demikian juga dengan keluarga. Keluarga yang kita bina, keluarga yang ada dalam hidup kita masing-masing akan menjadi bahagia kalau
kita memiliki fondasi yang benar, fondasi yang kuat. Lalu keluarga yang bahagia itu keluarga yang bagaimana? Nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana menjadi keluarga yang bahagia pada waktu kita memiliki fondasi yang benar. Oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini. Apa yang menjadi fondasi dalam membangun keluargamu? Bagi saudara yang masih berpacaran, apakah ketertarikan saudara itu hanya karena yang satu ganteng, yang satu cantik? Mungkin saudara-saudara yang sudah masuk dalam pernikahan, saudara juga mengatakan, wah, mungkin kalau saudara Pak Simon ketemu dengan saya sekarang ini dengan rambut saya yang seperti ini, waduh, kalau dia fondasinya mencintai saya karena wajah, celaka saya, saudara sekalian, rambut saya seperti ini. Cinta karena wajahnya. Ada juga yang orang masuk dalam pernikahan karena tertarik dengan kedudukannya. Menikah dengan seorang bos besar dari satu perusahaan, jadi saya mau menikah dengan dia. Jadi dasar atau fondasi membangun rumah tangga karena dia memiliki kedudukan. Apakah fondasi kita karena kekayaan? Karena uang, karena dia orang kaya, maka saya mau menikah dengan dia. Saudara bisa melihat dalam cerita-cerita ada di dalam internet dan mungkin juga di YouTube, di mana cerita-cerita yang ada selebritis, ada orang-orang yang akhirnya melakukan sudah menikah sekian lama, akhirnya terjadi perceraian. Saya percaya karena fondasinya tidak benar. Lalu apa fondasi yang benar supaya kita bisa membangun rumah tangga yang berbahagia? Yaitu kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi fondasi untuk membangun keluarga yang berbahagia. Kenapa sih kasih Kristus? Kenapa itu kasih Kristus? Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan ingat Rasul Paulus telah berdoa kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19 mengatakan begini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang yang jahat, dia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata kepada sidang jemaat orang-orang di Efesus dan pada malam hari ini pun kepada kita sekalian, dikatakan bahwa marilah kita berdoa, marilah kita belajar memahami kasih Kristus itu seperti apa. Memahami, dan bukan hanya memahami saja, tetapi juga mengenal kasih itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 2 dan ayat yang ketiga mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita mengenal kasih Kristus. Siapa Kristus ini? Kristus telah mati di atas kayu salib. Kemudian dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mengapa kita memiliki diminta untuk kita memiliki fondasi itu adalah kasih Kristus. Karena kasih yang diberikan oleh Kristus kepada kita sekalian adalah kasih yang luar biasa. Kasih Kristus adalah kasih yang cocok untuk menjadi fondasi yang tepat. Karena apa saudara sekalian? Karena kasih Kristus adalah kasih agape.
Saya tidak berbicara panjang lebar tentang tentang jenis-jenis kasih. Ada bermacam-macam kasih, kasih eros, kasih philia, kasih storge, dan yang paling penting adalah saat ini adalah kasih agape. Kasih yang dimiliki oleh Allah. Kasih agape itu seperti apa, saudara sekalian? Kasih agape adalah kasih yang tidak pernah egois. Kasih agape adalah kasih Allah, adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasihnya tanpa batas, kasihnya tanpa syarat, kasihnya bukan hanya perasaan, tetapi kasihnya itu merupakan perbuatan di mana dia rela mati di atas kayu salib. Kasih Yesus bukan omong doang. Kasih itu tidak hanya mengatakan aku mengasihimu, tetapi dibuktikan dengan perbuatannya, dengan aksinya, di mana dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dan saudara sekalian, kasihnya itu total. Kalau saudara membaca dalam surat Efesus dikatakan, dia menjalaninya sampai setia, taat sampai mati di kayu salib. Jadi pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, saudara sekalian, diutus oleh Allah Bapa untuk mati di atas kayu salib. Ada tantangan, ada pergumulan. Bahkan pada waktu di Taman Getsemane dia pernah berdoa dan mengatakan, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi ada kalimat yang mengatakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kasih Kristus adalah satu-satunya fondasi yang paling tepat? Karena kasih Kristus adalah kasih agape. Kita memperoleh kasih itu sebelum, maksudnya kasih Tuhan itu mati di atas kayu salib pada saat kita masih ada di dalam dosa. Tidak peduli apakah saudara akan menerima kasih itu atau tidak, tapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini, saya akan berbicara dengan saudara sekalian. Kasih Kristus adalah kasih agape. Di dalamnya ada komitmen, ada cinta kasih, dan komunikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dalam gambar ini dikatakan love. Jangan terlalu cepat, tolong sebentar balik. Ya, oke. Jadi yang pertama komitmen, yang kedua cinta kasih, dan yang ketiga komunikasi. Jadi saudara sekalian, kalau saudara membiarkan rumah tangga saudara itu punya fondasinya adalah kasih Kristus, maka itu akan nampak di mana Tuhan Yesus akan menolong kita sekalian. Rumah tangga kita akan memiliki komitmen, memiliki cinta kasih, dan memiliki komunitas yang berdasarkan kasih Kristus. Yang pertama, oke, lanjut. Yang pertama, komitmen. Apa sih komitmen itu? Dalam komitmen itu ada perjanjian, ada keterikatan. Dalam komitmen itu ada janji setia. Dalam komitmen itu ada sikap tanggung jawab. Dalam komitmen ada konsekuen dengan apa yang dijanjikan dan direncanakan harus dilakukan atau diselesaikan. Di dalam berkeluarga, keluarga adalah memang keinginan Tuhan. Pada waktu seorang mengambil keputusan untuk menikah, maka apa yang dilakukan? Melakukan komitmen. Di dalam gereja ada ikrar pernikahan. Seringkali pada waktu seorang pria dan wanita melakukan upacara peneguhan pernikahan, maka ada bagian di mana mereka mengucapkan janji nikah. Komitmen, berkomitmen. Dengan hebat mengatakan baik pada masa senang maupun susah, baik pada masa sehat maupun sakit, dan semuanya itu hanya akan diceraikan oleh maut. Itu adalah komitmen. Dan apa yang terjadi saudara sekalian di dalam komitmen itu, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 19, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam dikatakan demikian. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya,
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam ayat ini ada beberapa bagian yang saya ingin beritahukan kepada saudara sekalian. Bahwa pernikahan itu adalah menjadi satu daging. Pengertian satu daging itu menggambarkan proses Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam ketika dia tidur. Hawa merupakan bagian dari dirinya. Dirinya di sini adalah Adam. Lalu saudara sekalian, dikatakan pernikahan menjadi satu daging itu, pernikahan menunjukkan persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi saudara sekalian, pada waktu orang menikah dalam pernikahan Kristen, maka kita akan menjadikan Kristus itu fondasi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan menjadi satu daging. Suami istri menjadi satu. Dan kalau kita melihat dalam ini merupakan persekutuan yang eksklusif. Jadi saudara sekalian, persekutuan itu adalah pernikahan itu adalah sebuah persatuan. Menjadi satu. Persatuan jasmani dan rohani, sosial, mental, emosi, spiritual dan keuangan. Kesatuan itu bukan keseragaman. Maksudnya, kesatuan bukan melelehkan dua kepribadian untuk menjadi satu. Namun dua individu yang hidup bekerja dengan selaras dengan nilai-nilai yang sama dan tujuan yang sama. Kesatuan adalah perbedaan yang membawa keselarasan. Jadi saudara sekalian, bukan berarti dikatakan komitmen waktu ada seorang laki-laki berjumpa dengan seorang perempuan, kemudian masuk dalam suatu pernikahan, memiliki karakter yang sama. Kalau senangnya memakai baju merah yang pria, yang wanita juga senangnya pakai baju merah. Yang pria senangnya makan pete, yang perempuan juga senangnya makan pete. Yang laki-laki senangnya makan mie bakso, yang perempuan juga senangnya makan mie bakso. Yang satu lagi yang laki-laki senangnya jalan-jalan di mall, maka yang perempuan juga senangnya jalan-jalan di mall. Tidak demikian saudara sekalian. Pernikahan adalah kesatuan. Kesatuan bukan berarti keseragaman. Bukan berarti saudara jadi berubah, meleleh, menjadi satu, menjadi sama. Kalau saya pakai ilustrasi, bukan kesatuan yang seperti ini. Bukan yang begini, bukan. Tetapi kesatuan dalam pernikahan adalah seperti ini saudara sekalian. Ini menjadi kesatuan yang erat. Kalau yang seperti ini gampang lepas, sama, semuanya sama. Seringkali kita sebagai orang-orang yang terlibat dalam sebuah pernikahan menganggap bahwa pernikahan itu akan bahagia kalau kamu sama dengan aku. Kalau aku sama dengan kamu. Tidak demikian saudara sekalian. Persatuan dalam sebuah pernikahan, komitmen yang dilakukan dalam perbedaan satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi. Di dalam kitab Ibrani, kata bersatu itu seperti lem khusus yang akan menyatu dua potong kayu dengan begitu kuat, sehingga jika ditekan, kayu itu akan pecah dan patah sebelum melepaskan kelekatannya. Kemudian saudara sekalian, mengapa dikatakan kalau Kristus itu menjadi fondasi dalam kehidupan pernikahan kita, maka dikatakan pernikahan Kristen adalah pernikahan yang bersifat monogami, tidak boleh bercerai. Pernikahan adalah monogami, tidak boleh bercerai. Terjadi pemutusan di dalam Matius pasal 19 tadi dikatakan bahwa seorang akan meninggalkan ayah ibunya,
kemudian masuk dalam suatu pernikahan, dan pernikahan itu adalah sebuah perjalanan. Harus dijaga sepanjang umur hidup kita dalam setiap musim hidup kita ini. Jadi saudara sekalian, Tuhan akan memberikan kemampuan apabila kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan pernikahan kita. Kasih Kristus itu melimpah dalam kehidupan pernikahan kita. Maka saudara sekalian, saudara dimampukan untuk melakukan, menjalankan komitmen ini dalam segala situasi yang ada. Kami sudah menikah selama 40 tahun lebih. Sempat saya berbicara dengan Pak Simon dengan banyak hal. Komitmen harus terus dijalankan. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. 3 tahun belakangan ini saudara sekalian, saya menghabiskan uang banyak sekali untuk pengobatan saya. Saya harus banyak ditolong oleh Pak Simon karena keterbatasan saya. Tetapi saya melihat dia punya komitmen sangat kuat karena dasar kehidupan pernikahan kami selalu dijaga supaya kasih Kristus yang tetap ada. Bukan dengan kebanggaan, tetapi saya memberikan kesaksian ini kepada saudara sekalian. Kalau seandainya pandangan kami pada waktu masuk dalam pernikahan adalah berfondasikan keuangan, maka hancurlah pernikahan kami. Kalau keadaan kami ini pada waktu membangun pernikahan ini didasarkan kepada yang lain-lain secara jasmani, seringkali kami bergurau dan mengatakan waktu kami masuk dalam pernikahan, bekal kami hanyalah Alkitab. Penting bagi kita sekalian untuk menjaga komitmen kita. Pada waktu saya memasuki pernikahan yang ke-25, ibu saya masih hidup pada waktu itu, dia mengatakan begini, buat upacara ucapan syukur. Kenapa Mami? Bersyukur kalau kamu sudah bisa menjalani pernikahanmu selama 25 tahun. Dalam segala tantangan dan dalam segala pergumulan. Ternyata waktu saya memasuki pernikahan yang 40 tahun lebih ini, 3 tahun lagi kami akan masuk pernikahan yang ke-50 tahun saudara. Ada tantangan dan ada pergumulan. Tetapi waktu kasih Kristus dibiarkan ada di tengah-tengah keluarga, saya melihat adanya perkara yang besar. Anak-anak bersatu untuk mengumpulkan uang. Bersatu memberikan support kepada saya dengan sakit saya yang parah pada waktu itu. Akhirnya saya bisa mengalami kemenangan dan nama Tuhan dimuliakan. Saya bisa menjadi tanda ajaib dan bersaksi kepada semua orang bahwa Tuhan sudah menyembuhkan penyakit saya. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Komitmen, komitmen, komitmen. Komitmen keluarga, seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini diucapkan oleh Yosua dalam Yosua 24 ayat 15. Di tengah-tengah bangsa Israel dia katakan begini, akan tetapi jika kamu menganggap bahwa tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang kamu diami negeri ini. Akan tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara menjadikan Kristus yang mengasihi itu menjadi fondasi dalam keluargamu, maka saudara akan diberikan kemampuan untuk menjalankan komitmen pernikahanmu. Komitmen membangun keluargamu. Yang kedua saudara sekalian, cinta kasih.
Cinta kasih dapat diartikan sebagai perasaan suka atau sayang kepada seseorang yang disertai dengan menaruh belas kasihan. Kalau kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam hidup pernikahan kita, saudara sekalian, maka keluarga kita akan menjadi kesaksian tentang kasih Kristus. Kalau kasih Kristus itu ada di dalam diri saudara, dalam rumah tangga saudara, di dalam setiap anggota di dalam rumah tangga itu, maka keluarga ini akan menjadi kesaksian tentang kasih Kristus. Kasih Kristus akan terpancar dalam kehidupan orang itu. Oleh sebab itu saudara sekalian, dalam keluarga bisa menjadi kesaksian tentang kasih Kristus itu, karena dalam keluarga ada tugas dan tanggung jawab pasangan suami istri, orang tua dan anak dan sebaliknya. Karena dengan menikah, maka orang Kristen dipanggil untuk pelayanan khusus, yaitu menyaksikan Kristus lewat bentuk keluarga. Orang akan melihat, wih, keluarga itu luar biasa. Kenapa? Hebat. Kenapa dia menjadi seorang yang keluarga yang sangat rukun, keluarga yang sangat bahagia? Kenapa? Karena ada kasih Kristus di situ. Oleh sebab itu kita akan melihat bersama-sama kasih Kristus yang ada di tengah keluarga, di mana ada orang-orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab suami. Apa sih tanggung jawab suami? Dalam Efesus pasal 5 ayat 25 mengatakan, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita sekalian lewat surat ini, dikatakan, hai suami, hai kaum pria, hai kaum laki, dikatakan kasihilah istrimu. Kasih yang seperti apa? Bukan kasih yang poligami, saudara sekalian. Bukan kasih yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti Kristus mengasihi jemaat. Tidak menuntut balasan, tetapi menunjukkan kasih dalam keadaan apapun juga. Bahkan dia menyerahkan dirinya, rela berkorban untuk kita semua. Itu kasih Tuhan. Kasih yang seperti itulah akan ada di dalam diri seorang suami sebagai kepala keluarga, dan betapa indahnya keluarga ini. Itu tanggung jawab suami. Kemudian bagaimana tanggung jawab seorang istri, tugas dan tanggung jawab seorang istri. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat ini mengatakan wanita-wanita yang ada di dalam rumah tangga harus tunduk kepada suami. Zaman sekarang ini saudara sekalian, dalam kesulitan hidup ini, seringkali yang bekerja bukan saja para bapak atau suami, kepala keluarga, tetapi istri pun juga ikut berjuang bekerja. Maka kadang-kadang bisa menjadi seorang wanita yang dominan karena barangkali gaji yang diperoleh lebih besar daripada suami. Ingat saudara sekalian, peraturan yang Tuhan berikan kalau engkau ingin rumah tanggamu bahagia dan engkau menjadikan Kristus itu fondasi dalam kehidupan rumah tanggamu, wanita harus tetap tunduk kepada suami. Kata tunduk di sini bukan berarti langsung suami akan berlaku dengan semena-mena, tidak. Tetapi kata tunduk di sini berarti istri itu hormat kepada suaminya. Dia selalu menghargai suaminya, tidak menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya kepada orang lain. Tetapi saudara sekalian, istri harus menjunjung tinggi, menghargai suaminya, sehingga saudara sekalian, kita bisa melihat rumah tangga kita akan bahagia. Suami mengasihi istrinya, istri tunduk kepada suaminya.
lalu tanggung jawab orang tua. Apa yang dikatakan? Walaupun dalam ayat ini hanya dikatakan bapak-bapak, tetapi sebenarnya ini berbicara tentang orang tua. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau dikatakan cinta kasih itu akan ada di tengah keluarga kita, maka bukanlah diserahkan kepada ibu saja untuk merawat anak-anaknya, bukan saja diserahkan kepada ayah untuk mencukupi segala keperluannya, tetapi ada kerjasama antara ayah dan ibu di dalam mendidik dan membimbing anak-anak itu kepada ajaran firman Tuhan atau takut kepada Tuhan. Di dalam kitab Maleakhi dikatakan persatuan daripada keluarga menghasilkan keturunan ilahi. Diharapkan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Diharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa memuliakan nama Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan, mengalami keajaiban-keajaiban dengan Tuhan. Tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu. Kemudian di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 kita bisa melihat di dalam kasih dalam keluarga akan ada kasih itu kalau anak-anak pun melakukan kewajibannya. Dikatakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedang belajar sesuatu pada belakangan ini setelah kami menikah puluhan tahun dan kemudian anak-anak sudah mulai menikah, tinggalkan rumah dan sebagainya. Apa yang terjadi saudara sekalian? Saya masih punya orang tua, saya sudah menikah dan saya sudah membentuk rumah tangga sendiri. Tetapi saya masih punya orang tua, jadi anak-anak masih punya oma, opa dan sebagainya. Satu kali saudara sekalian, ibu mertua saya jadi mama daripada Pak Simon sakit. Dan pada waktu dia sakit, kami sebagai seorang hamba Tuhan tidak punya cukup uang untuk membiayai biaya yang diperlukan pengobatan dari mama mertua ini. Apa yang terjadi saudara sekalian? Dia hanya mengatakan begini kepada saya, Elsa, pokoknya sampai mati aku ikut kamu ya. Dalam hati saya bangga karena saya sebagai seorang menantu, dia mau tinggal bersama dengan saya. Seringkali orang berpikir mertua itu cerewet dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, mertua saya baik sekali dan dia tinggal bersama-sama dengan saya. Dalam situasi yang berat seperti itu, kami berusaha merawat dan sebagainya dengan pertolongan Tuhan luar biasa, karena teringat bahwa kita harus menghormati orang tua, mencintai orang tua, bukan saja pada waktu saya belum menikah, tetapi setelah saya menikah, itu pun mereka tetap menjadi orang tua saya. Itu tetap menjadi orang tua daripada Pak Simon. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Setelah sekian lama berbulan-bulan bersama-sama dengan kami, Tuhan izinkan mama meninggal di pangkuan kami, ada di dalam keluarga kami, di rumah kami di Salatiga pada waktu itu. Bahagia banget, rasanya sukacita banget karena bisa merawat seperti ini. Dan apa hasilnya? Benar saudara sekalian, satu saat setelah mama dipanggil pulang oleh Tuhan, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada salah satu kenalan kami yang tinggal di Surabaya memberitahukan kepada kami seperti ini, Pak Simon, bisa tolong Bapak pergi ke Jerman karena anak saya kena pengajaran yang sesat di sana. Dia butuh bimbingan dan arahan rohani. Saya kaget sekali karena Pak Simon diundang ke Jerman. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Waktu mengurus surat-surat, tiba-tiba keluarga ini mengatakan, kayaknya ibu juga ikut. Wah, saya bahagia sekali. Kami berdua pergi ke Jerman saudara sekalian.
Dan apa yang terjadi dengan cara yang luar biasa, kami bisa pergi pelayanan ke Jerman, ke Belanda, kemudian ke Swiss. Dan pada saat sementara saya mengucap syukur di Belanda pada waktu itu, selesai makan pagi, saya katakan, Tuhan luar biasa, Engkau memberikan berkat yang seperti ini. Kami bukan saja datang untuk berlibur, pergi wisata kemana-mana, tetapi Engkau memberikan kesempatan kami melayani dalam retreat mahasiswa dari orang-orang Belanda, orang Jerman, Belgia, yang mereka berkumpul bersama-sama. Dan hasilnya saudara sekalian, orang-orang muda ini terselamatkan dari pengajaran yang sesat itu. Ada suara audible yang mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong. Saya boleh melihat salju pada waktu itu, satu kebanggaan yang luar biasa. Lalu ada suara di dalam hati saya mengatakan, ini upah yang aku berikan karena Engkau telah merawat orang tua. Kaget saudara. Saya jadi ingat ayat ini. Kalau engkau menjadikan kasih Kristus fondasi dalam keluargamu, hei para orang tua, jangan takut, anakmu pasti ingat kamu. Hei anak-anak, saudara yang sebagai anak, jangan bersikap kurang ajar, jangan bersikap tidak hormat dengan orang tuamu, tetapi kalau engkau menjadikan kasih Kristus ada di dalam hatimu, menjadi fondasi dalam rumah tanggamu, menjadi fondasi dalam hidupmu secara pribadi, percayalah, engkau akan berbahagia dan Tuhan berjanji memberikan panjang umur kepada kalian semua. Cinta kasih yang ada. Jadi saudara sekalian, kalau saudara membiarkan kasih Kristus itu menjadi fondasi dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, maka keluargamu akan menjadi kesaksian sehingga orang lain tahu bahwa Kristus adalah Allah yang penuh kasih kepada manusia. Kemudian yang ketiga saudara sekalian, komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain saudara sekalian. Waktu saya mulai memikirkan ini, kalau di dalam kasih Kristus ada komunikasi, maka saya ingat saudara sekalian, bahwa kasih Allah itu dinyatakan sebagai kasih seorang sahabat. Dia memberitahukan rahasia kerajaan Allah. Dan kasihnya itu adalah berkorban. Dia rela mati di atas kayu salib. Terdapat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, karena hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Akan tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena semua yang aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepadamu. Jadi saudara sekalian, kalau saudara menjadikan Kristus yang penuh kasih itu menjadi fondasi dalam hidupmu, mengutamakan Dia dalam hidupmu, maka saudara sekalian, Dia hadir di tengah-tengah saudara, menjadi sahabat yang akan memberikan petunjuk, yang akan memberitahukan jalan mana yang harus saudara tempuh. Karena dalam ayat ini dikatakan, engkau tidak lagi dikatakan sebagai hamba, tetapi engkau dikatakan sebagai sahabat. Seorang sahabat itu seperti apa saudara sekalian? Kitab Amsal mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Berarti pada waktu saudara menghadapi kesulitan dan kesukaran, Tuhan Yesus siap untuk menolong. Tuhan Yesus siap menjadi saudara, menjadi sahabat pada waktu saudara dan saya ada dalam kesukaran. Amsal pasal 18 ayat 24 mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Pada saat saudara-saudara sekalian
tidak lagi mungkin dengan keluarga-keluarga yang ada, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan sahabat yang lain tidak bisa memahami, atau mungkin bentrok dengan saudara sekalian karena saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu engkau membiarkan kasih Kristus itu ada dalam dirimu, saudara, Kristus akan memelukmu, Kristus akan melindungimu, Kristus akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Karena dikatakan sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selain kasih Allah itu sebagai seorang sahabat, ingatlah kasih Allah adalah sebagai kasih seorang gembala. Apakah pekerjaan gembala? Gembala adalah membawa keluar domba-dombanya pagi-pagi, kemudian dituntunnya ke tempat yang ada rumput, kemudian air yang tenang dan sebagainya. Saudara sekalian, gembala ini akan mencukupi segala keperluan yang kita perlukan. Dia memberikan apa saja yang kita perlukan, bahkan rela mati berjuang untuk kita sekalian. Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat yang terkenal dalam Mazmur pasal 23, saya akan bacakan. Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dijamin saudara akan tercukupi keperluanmu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kemudian saudara sekalian, dia juga memberikan kepuasan kepada jiwa kita. Dia menuntun kita kepada jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 3 mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan aku. Bukan berarti saudara sekalian, kalau rumah tanggamu, keluargamu, hidup pernikahanmu didasarkan oleh Kristus, kita tidak punya masalah. Selama kita hidup dalam dunia ini, pasti kita akan menghadapi banyak masalah. Kita tetap akan menghadapi banyak kesulitan dan kesukaran. Dilukiskan oleh Daud, dikatakan bahwa pada waktu berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, dalam masa krisis ada kesulitan dan kesukaran, mengalami sakit penyakit, menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan keuangan, menghadapi mencari pekerjaan susah dan sebagainya. Tetapi kalau engkau membiarkan kasih Kristus ada dalam dirimu, maka itu akan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, bahwa dia berjanji akan menyertai kita. Gada dan tongkatnya akan memberikan penghiburan kepada kita sekalian. Ia memberikan kebajikan dan kemurahan seumur hidup. Mazmur 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sepanjang hidupku, seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada jalan-jalan yang mungkin sulit. Kita menemukan batu-batu yang bisa menjadi batu sandungan. Tetapi saudara sekalian, batu itu tidak akan menjadi batu sandungan kalau engkau memiliki Kristus, memampukan batu sandungan itu menjadi batu pijakan untuk saudara-saudara melangkah lebih jauh dalam kehidupan ini. Dia berjanji akan memberikan kebajikan. Dia berjanji akan memberikan kemurahan. Saya ingat dalam beberapa waktu belakangan ini, waktu COVID datang, Pak Simon kena COVID, masuk ICU. Sementara saya baru pulang dari Penang, nampaknya bertubi-tubi. Saya masih ada di kursi roda, dan semua itu disembunyikan,
karena takut kalau saya drop. Tetapi kemudian karena kebetulan saya tidak keluar dari grup sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu heboh dan mengatakan berdoa Pak Simon masuk SU. Saya kaget luar biasa dan kemudian saya agak ngedrop dan kemudian saya berdoa kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong. Saudara bisa dengar kesaksian daripada Pak Simon pada waktu dia di ruangan SU, dia mendengar suara yang mengatakan jangan takut, aku akan ada beserta dengan kamu. Seperti ada orang yang memeluknya. Sekali lagi, rahasianya apa saudara? Kami bukan orang yang istimewa, tapi rahasianya apa? Pelihara kasih Kristus itu terus ada. Pelihara kasih Kristus itu terus ada. Beberapa waktu menjelang saya sakit seperti itu, Pak Simon mengambil keputusan untuk mulai bertekad. Setiap malam, walaupun kami tidak lagi serumah, saya hanya tinggal serumah dengan anak saya yang bungsu, tetapi kedua anak saya yang satu ada di Bintaro tinggalnya, yang satu ada di Surabaya. Tetapi kami ada komitmen, kami ada rasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kemudian kami merasa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa menjadi sahabat kami dan gembala kami yang baik. Apa yang dilakukan? Setiap malam kami selalu mengadakan mezbah keluarga lewat video call saudara sekalian. Kami lakukan itu setiap malam. Dan saya bersaksi, bukan untuk kesombongan, bukan. Tetapi saya ingin berbagi dengan saudara sekalian. Benar, saya sudah mengalaminya. Bahwa pada waktu kita menjadikan kasih Kristus itu menjadi fondasi dalam rumah tanggamu, dalam pernikahanmu, maka engkau akan berbahagia. Benar saudara sekalian. Ada saat-saat tertentu di mana ada anak yang belum kerja pulang malam, kira-kira jam 10:30, 11 kami tunda doanya sampai jam 10:30 kami baru berdoa bersama-sama. Kalaupun tidak bisa, kadang-kadang di perjalanan tiba-tiba parkir di satu tempat di Indomaret barangkali hanya mungkin 15 menit, 20 menit kami menaikkan doa bersama-sama. Nampaknya rutin, tetapi saudara sekalian, kami melihat mujizat Allah terjadi. Mujizat demi mujizat terjadi. Bahwa kebajikan dan kemurahan berjanji akan mengikuti kapan saudara? Bukan hanya saat ini, tetapi sepanjang umur hidup kita. Demikian juga dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 dan 12. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Oh haleluya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Puji nama Tuhan. Tuhan berjanji untuk mencari, Tuhan berjanji untuk melindungi, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan. Apabila masih ada anggota keluarga kita yang masih hidup dalam dosa, Tuhan berjanji untuk mencarinya, membawa dia pulang, berkumpul bersama-sama dengan kasih Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melakukannya dengan baik, maka apa yang terjadi saudara sekalian? Kita melihat bersama-sama bahwa dikatakan ada 3 hal yang kita mesti lakukan, yaitu komitmen, kasih, cinta kasih, dan komunikasi. Kalau itu terjadi saudara sekalian, maka suasana dalam keluarga akan penuh kebahagiaan. Akan ada kasih sayang, akan ada sukacita, akan ada kerukunan, akan ada persahabatan, akan ada kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga. Kasih Kristus menjadi fondasi membangun keluarga yang bahagia. Kasih Kristuslah satu-satunya fondasi yang tepat. Mengapa? Karena kasih Kristus adalah kasih agape. Kasih yang tidak pernah egois. Kasih yang tanpa batas, tanpa syarat.
Kasih yang bukan hanya perasaan, tetapi disertai dengan perbuatan dan rela berkorban. Kasih yang total. Bagaimana dengan keadaan saudara masing-masing? Saudara sebagai seorang anak, barangkali memiliki orang tua yang belum mengenal Tuhan. Maka ini menjadi doa kita, supaya orang tuamu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kasih Kristus yang sudah ada pada dirimu, biarlah dibiarkan terpancar keluar, ada di dalam keluargamu. Bagi saudara-saudara yang sedang berpacaran, apakah di dalam hidup pergaulanmu hanya yang dipikirkan cinta dan cinta, tetapi pikirkan ke depan. Ambil komitmen untuk menjadikan kasih Kristus menjadi landasan dalam hidup pergaulanmu, dalam membina hubunganmu, kemudian melangkah ke pernikahan, dilanjutkan dengan membina keluarga. Mulai dari sekarang, jadikan kasih Kristus tempat yang utama dalam kehidupan saudara sekalian. Dan bagi saudara sekalian, jangan pernah berbangga, jangan pernah sombong kalau saudara dan saya sudah menikah sekian lama. Iblis tidak ingin kita ada dalam keadaan bahagia. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, marilah kita panggil Kristus kembali menjadi yang utama di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi rencana perceraian, tetapi yang ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Kiranya ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita mau datang kepada Dia pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan.